Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan satu materi pembuatan laporan keuangan dengan mudah, yakni kita menggunakan salah satu aplikasi pembukuan di Play Store ya. Namanya adalah Bukukan. Untuk memperjelas kita lihat dulu. Nah ini ya, cari saja aplikasinya, namanya Bukukan, yang bisa Bapak Ibu download di Play Store. Materi ini sangat bermanfaat buat Anda semua, para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM, ataupun siapa saja yang memang ingin belajar akuntansi ya. Jadi silakan, sebelum kita mulai, download dulu aplikasinya. Ini sangat luar biasa, sangat powerful ya, untuk kita membuat laporan keuangan dengan mudah, mobil khusus untuk para pelaku UMKM. Baik, sebelum kita praktik, untuk penjelasan di awal dulu tentang teori daripada akuntansi ya. Bahwasanya UMKM itu adalah para pengusaha yang kategori ada 3 ya. Satu, usaha mikro, kemudian usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk mikro itu hartanya tidak lebih dari 50 juta dan pendapatan tahunnya 3 juta dan sebagainya. Dan kita semua rata-rata berada di posisi mikro ini. Oleh karena itu, para UMKM ini harus bisa membuat laporan keuangan agar bersifat bank capable ya, bisa naik kelas, sehingga laporan keuangan yang kita buat bersifat bank capable, artinya ada kemudahan mengakses bank untuk permodalan. Karena bank sendiri itu terkadang meminta laporan keuangan kita ya, agar bisa mendapatkan dana pinjaman untuk modal sesuai aturan yang berlaku. Langsung aja kita kepada materi akuntansi pembukuannya ya, bahwa apa sih akuntansi itu? Kalau saya mengartikan dari buku Simangunsong adalah akuntansi seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam uang. Transaksi yang kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran daripada hasil-hasilnya. Intinya adalah kegiatan mencatat ya. Terkadang para UMKM ini mencatatnya secara sederhana saja ya, misalkan hanya penjualannya, pembeliannya, utang piutang, dan sebagainya. Itu tidak salah, akan tetapi mari kita tingkatkan pencatatan tersebut di jurnal ke dalam satu aplikasi, sehingga nanti dengan mudah mendapatkan satu laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Ini 3 laporan ini ya yang harus kita buat seperti itu. Kalau bicara masa siklus akuntansi ini sangat rumit ya, mulai dari transaksi, kemudian kita jurnal, kita buat buku besar, kemudian kita buat neraca saldo, kemudian adjustment jurnal ya, kemudian kita buat worksheet atau neraca lajur, barulah kita membuat laporan keuangan. Dilanjutkan dengan jurnal penutup dan jurnal perbalik. Ini adalah siklus akuntansi yang memang harus dilakukan oleh seorang staf accounting gitu ya. Nah, dengan aplikasi yang akan kita pakai nanti, kita memotong siklus ini yaitu dengan hanya menjurnal saja, lalu
langsung jadi laporan keuangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikutinya. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu dengan akun-akun atau perkiraan yang akan kita pakai di akuntansi ya. Setidaknya ada 5 akun besar. Jadi 5 ini adalah mestinya ada di perusahaan ya. Yang pertama adalah adanya aktiva atau harta, kemudian ada hutang, ada modal, ada pendapatan, dan ada biaya. Sehingga teman-teman semua ketika menjurnal atau mencatat dari suatu transaksi, maka transaksi tersebut harus kita golongkan ke dalam 5 ini, apakah aktiva, hutang, modal, pendapatan, atau biaya. Seperti itu ya. Nah, supaya lebih mengenal lebih dalam, maka kita lihat lagi bahwa yang termasuk aktiva, ada aktiva, maaf ini lancar ya, aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri kas, bank, piutang dagang, peralatan, dan seterusnya. Ini adalah aktiva yang sifatnya sangat liquid ya, artinya cepat sekali berputarnya. Kemudian aktiva tetap ini adalah aktiva yang memang umurnya agak lama ya. Ada tanah, gedung, mesin-mesin di pabrik dan sebagainya, sampai kepada akumulasi penyusutannya. Lalu kode kedua, hutang. Ini mungkin teman-teman juga paham tentang hutang ya, yaitu satu kewajiban kita untuk membayar pada orang lain atau pihak lain ya. Ada hutang dagang, hutang bank, hutang jam sostek atau hutang BPJS dan sebagainya. Lalu tentunya usaha ada modal dasar, modal store, modal laba ditahan, dan sebagainya. Kemudian ada penjualan, di sini penjualan, pembelian termasuk HPP-nya ada di sini. Lalu yang kelima ada biaya-biaya, yaitu biaya admin dan umum dan juga biaya penjualan. Selain 5 ini mungkin ada juga di perusahaan ada lain-lainnya, yaitu pendapatan dan biaya non operasional. Ini adalah pendapatan atau biaya lain-lainnya yang tidak termasuk kelima tadi ya. Nah, ini tentunya teman-teman harus kita mengenal dulu dan kalau perlu dihafalkan gitu ya. Nanti teman-teman itu harus bisa menggolongkan ya, kira-kira transaksi A ini adalah menggunakan akun apa ya. Tentunya ini adalah skill daripada tenaga accounting di perusahaan. Termasuk kita juga harus belajar gitu ya. Setelah kita mengenal nama-nama akun, maka selanjutnya kita akan belajar menjurnal ya. Jadi teman-teman untuk menjurnal ini tentu ada pedomannya ya. Pedoman menjurnal itu kita lihat tadi dari 5 akun besar tadi ya, misalkan aktiva, dia kalau bertambah nanti di debit ya, sedangkan kalau berkurang di kredit. Lalu kalau hutang, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Modal juga sama seperti hutang, bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian pendapatan juga sama, bertambah di kredit, berkurang di debit. Ada private investment, ada pengambilan uang pribadi ya, usaha kita sendiri. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Dan terakhir biaya, ini kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi kalau kita mengacu ke sini, maka cara belajar menjurnal itu adalah dari transaksi tertentu kita harus mencari apa yang bertambah, apa yang berkurang gitu ya. Misalkan aktiva bertambah, kasnya bertambah, maka posisinya dia di debit ya. Kalau beli sesuatu aktiva itu menggunakan hutang, maka hutang bertambah tuh di kredit ya.
sehingga nanti jurnalnya adalah aktiva pada hutang. Seperti itu kira-kira ya. Mari kita belajar jurnal ya. Di sini dicontohkan di akhir bulan terdapat total tagihan 120 kali 50.000 sama dengan 6 juta. Maka di sini dikatakan piutang usaha itu bertambah ya, atau muncul. Piutang itu termasuk aktiva ya, sehingga aktiva bertambah tadi di debit ya. Sedangkan pendapatan juga muncul ya. Pendapatan bertambah harus dikredit tadi sesuai pedoman yang tadi ya, sehingga kita mendapatkan jurnal adalah piutang usahanya debit dan pendapatannya dikredit sebesar 6 juta rupiah. Itu contoh pertama. Lalu contoh kedua adalah misalkan ada pembayaran pelanggan ya, 10 kali 50.000 sama dengan 500.000. Ini kita dapat uang masuk dari tagihan konsumen ya. Di sini kan masuk uang ya, ada yang bayar, berarti uangnya bertambah, sehingga uang atau kas tersebut kan termasuk aktiva ya. Bertambah itu sesuai pedoman harus didebit. Lalu piutangnya kan berkurang ya. Berkurangnya piutang ini harus dikredit karena piutang itu termasuk aktiva ya. Kas ditambah didebit, kas piutang berkurang dikredit, sehingga jurnalnya kas debit piutang usaha kredit sebesar 500.000 rupiah. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Transaksi di sini sekarang beli laptop 5 juta secara kredit. Nah, kita pikirkan apa yang bertambah? Tentunya laptop ya. Di perusahaan laptop tersebut inventaris kantor ya, dan termasuk aktiva. Kalau aktiva bertambah sesuai pedoman harus didebit ya. Dan hutang pun bertambah ya, hutang bertambah sesuai pedoman harus dikredit ya. Sehingga jurnalnya inventaris kantor didebit dan hutang dikredit sebesar 5 juta rupiah. Ini skill daripada kita menjurnal. Pikirkan apa yang bertambah, apa yang berkurang, lalu kita lihat pedoman dia didebit atau dikredit. Pastikan setiap jurnal itu selalu debit dulu ya, baru lawannya kredit, seperti itu. Dan harus selalu minimal 2 ya, tidak bisa 1. Mungkin lebih dari 2, 3, atau 4 akun yang akan kita pakai. Berikutnya, misalkan ada biaya servis mesin pompa 500.000 rupiah. Maka di sini muncul biaya pemeliharaan ya. Sesuai pedoman biaya bertambah itu di debit ya. Dan pasti membayar biaya itu pasti menggunakan uang kas ya. Kasnya termasuk aktiva, berkurang maka dikredit. Sehingga jurnalnya adalah biaya pemeliharaan di debit dan kasnya dikredit 500.000 rupiah. Bapak Ibu paling mudah sekali menjurnal biaya. Tinggal debitnya biaya apa, kreditnya pasti itu kas atau dalam jumlah uang besar bisa menggunakan bank gitu ya. Rata-rata pakai kas kalau nilainya kecil. Seperti itu paling mudah menjurnal biaya. Berikutnya, misalkan biaya transportasi ya 50.000. Muncul biaya. Biaya itu sesuai pedoman kalau bertambah di debit ya. Dan bayarnya pakai kas. Kas termasuk aktiva, berkurang di kredit. Sehingga jurnalnya biaya transport pada kas ya sebesar 50.000 rupiah. Berikutnya bayar gaji pengurus ya 2.500.000. Nah, muncul biaya gaji. Biaya sesuai pedoman kalau bertambah atau muncul di debit. Yang berkurang apa? Tentu kasnya ya, aktiva berkurang di kredit. Maka jurnal menjadi gaji debit pada kasnya kredit 2.500.000 rupiah. Mudah sekali ya. Kemudian misalkan ada biaya penyusutan mesin pompa per bulan 200.000 rupiah. Nah, khusus biaya ini termasuk
apa namanya jurnal penyesuaian ya, sehingga ini jurnalnya formatnya selalu sama, yaitu biaya penyusutan peralatan lawannya pasti akumulasi penyusunan peralatan Rp200.000 ya. Ini sudah pasti seperti ini jurnalnya ya. Ini termasuk jurnal penyesuaian ya. Nah, untuk penyusutan sendiri itu tergantung sekali sistem atau metode penyusutannya sama manfaat ekonomisnya. Berapa tahun pompa tersebut dipakai. Misalkan saat beli adalah 6 juta rupiah ya, disusutkan selama 1 tahun. Maka kalau kita pakai metode garis lurus atau straight line, nilai penyusutannya adalah umur ekonomisnya 6 tahun dibagi dengan harga perolehannya 6 juta dibagi dengan umur ekonomis yaitu 1 tahun atau 12 bulan. Maka 6 juta dibagi 12 itu sekitar 500.000 untuk per bulannya. Seperti itu ya. Dan jurnalnya seperti ini, biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Lalu berikutnya ini untuk produksi, kegiatan produksi para UMKM bisa diperhatikan ya. Saya contohkan di sini Pak Aja memproduksi dimsum sebanyak 100 biji ya. Dengan rincian untuk produksi tersebut menggunakan bahan bakunya Rp200.000, lalu menggunakan tenaga kerja, orang yang bekerja dibayar Rp100.000, dan untuk produksi itu kita beli token misalkan listrik Rp100.000. Sehingga saat transaksi kita bayar dong ya, bayar bahan baku, PTKL-nya, dan listrik disebut BOP atau biaya overhead ya, 100.000, sehingga totalnya 400.000. Ini adalah saat bayar ya. Lalu kemudian kalau sudah dibayar maka kita produksi barang tersebut. Nanti jurnalnya sederhananya gini, kita debitnya buat harga pokok produksi ya. Jadi ini disebut biaya produksi Bapak Ibu ya. Kemudian kita harus ngajak harga pokok produksi 400.000 dan ini kita gunakan. Jadi namanya digunakan artinya hilang ya. Kita mengkredit 3 komponen biaya tadi ya. Menjadi hilang karena dikredit atau karena dipakai, sehingga muncul harga pokok produksi Rp400.000. Dan HP produksi ini kita compare menjadi barang dagang ya. Persediaan barang dagang 400.000 pada harga pokok produksi Rp400.000. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Sekarang kita praktek untuk membuat laporan keuangan ya, menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Play Store. Silakan di-download dulu aplikasinya. Saya rekomendasikan menggunakan yang namanya Bukukan ya. Di-download dan kita sama-sama untuk kerjakan soal ini. Di sini ada soal toko kue enak ya, adalah pelaku UMKM bergerak di bidang penjualan kue-kue ulang tahun dan lain-lain di daerah Tanjung Priuk, Jakarta. Berikut transaksinya ya, sehingga di sini pertama tadi kita harus kuasai ilmu cara menjurnalnya ya, itu dengan memikirkan apa yang bertambah, apa yang berkurang. Lalu kalau bertambah debit apa kredit ya, kalau berkurang debit apa kredit, seperti itu. Dan biasakan menjurnal debit dulu baru kredit ya. Baik, langsung aja kita lihat dulu apa namanya aplikasinya ya. Nah ini, Bapak Ibu bisa membuka web
https://2 double backslash ya. Kemudian ada bukukan dot persel dot app usaha. Ini versi webnya ya. Sedangkan Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya di Android ya atau di HP-nya masing-masing. Silakan buka aplikasinya, namanya Bukukan. Nah, ketika muncul pertama akan muncul adalah pilih dan kelola usaha. Maka kita akan tambah usahanya ya, klik tambah usaha komersil. Tadi nama tokonya adalah toko kue enak ya. Toko kue enak. Bapak Ibu silakan untuk dicoba. Lalu nomor teleponnya silakan masukkan nomor telepon masing-masing ya. Saya ambil yang punya saya. Kemudian emailnya adalah ini ya. Saya ganti dengan email saya pribadi. Kemudian alamatnya tadi di Tanjung Priuk ya. Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, kalau sudah kita simpan ya. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu di handphonenya kurang lebih sama tampilannya ya. Nanti muncul seperti sebelah kiri ini ada dashboard, ada jurnal, ada menu laporan, ada menu pengaturan dan bantuan. Pertama-tama kita akan mengatur dulu di menu pengaturan, boleh diklik pengaturannya ya, yaitu tentang profil perusahaan. Kemudian kita bisa mengelola akunnya yang akan kita pakai atau cowoknya ya. Ini di sini kita bisa menambah atau mengurangi akun-akun yang ada defaultnya di aplikasi ini. Sementara kita tidak merubah dulu ya. Ya, baik kita mulai dengan mengatur profil perusahaan ya. Tadi sudah nama usaha toko kue enak, kemudian nomor HP-nya sudah tertulis dan alamat semuanya ya. Dan di sini Bapak Ibu eh, kalau bisa kita menggunakan apa namanya angka desimal di belakang koma 2 ya. Jadi khawatir nanti untuk penyusutan ada koma-koma ya. Maka di belakang koma kita pakai yang 2 digit ya. Seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah ada tersimpan, lalu kita kembali ke pengaturan. Kita lihat kode akun yang akan kita pakai sini ya. Ini sudah lengkap. Ada aset lancar, aset tetap. Tadi yang kita pelajari ya. Ada akumulasi penyusutan sampai kepada beban-beban ya. Nah, Bapak Ibu boleh menambah ataupun mengurangi. Misalkan aset tetap ini ada kas, bank, perlengkapan, persediaan, dan sebagainya. Ini di paul daripada aplikasi ini ya. Saya rasa ini cukup mewakili Bapak Ibu eh, para pelaku UMKM ya. Kalau mau menghapus tinggal dihapus, kalau mau diedit, edit ganti misalkan pengen jadi akun apa gitu ya. Bebas ya. Ini untuk pengaturan akun ya. Kalau sudah Bapak Ibu, saya rasa di awal ini tidak perlu merubah akun ya. Berikutnya langsung saja kita menjurnal ya. Tinggal klik di menunya, menu jurnal. Di sini Bapak Ibu cara menjurnal ada 2 cara, yaitu di sebelah atas ini ada lambang plus, dua-duanya lambang plus ya, atau tambah. Ada yang berwarna ungu dan tidak ya. Bedanya apa? Kalau yang tidak berwarna ini kita membuat jurnal umum ya. Tadi debitnya apa, kreditnya apa. Sedangkan yang berwarna ini, kita contoh aja ya. Plus kecil ini jurnal umum, tinggal kita klik akunnya apa, debit apa kredit, seperti itu ya. Sudah kita simpan. Sedangkan
Yang untuk yang plus warna ungu ini kita menjurnal yang kita kenal adalah jurnal khusus ya. Sini ada jenisnya, ada pemasukan, ada penjualan, ada jurnal pengeluaran, pengalihan aset, hutang, bayar hutang, piutang, dan sebagainya. Sampai kepada penyesuaian. Mau pakai apapun sama ya Bapak Ibu. Eh, Tinggal kita sukanya yang mana. Nah, untuk tahap pertama ini kita menggunakan plus kecil saja yang tidak berwarna ya. Baik, kita klik plus pertama ya. Pertama ini kita lihat soalnya apa. Pertama ini tanggal 1 bulan 2 2026 Bapak aja menanamkan modalnya berupa uang 50 juta rupiah dan peralatan 15 juta rupiah. Ini kan modal Bapak Ibu ya. Modal berupa uang kas 50 juta dan peralatan 15 juta. Sehingga pada tanggal ini kita sama-sama tahu atau sama kita pikirkanlah apa yang bertambah, apa yang berkurang. Saya rasa kita sepakat ini bertambah semua ya, yaitu uangnya bertambah, peralatan bertambah, modalnya pun bertambah gitu kan ya. Uang atau kas itu termasuk aktif Pak. Kalau bertambah di debit, peralatan pun termasuk aktif Pak ya, aset kita. Kalau bertambah di debit dan modal bertambah, deponya itu di eh, pedoman penjualan itu di kredit sehingga modal bertambah di kredit sehingga jumlahnya ada tiga Bapak. Ada uang kas 50 juta di debit, peralatan di debit 15 juta dan kreditnya adalah modal sebesar tambahkan 50 tambah 15 juta adalah 65 juta rupiah. Itu ya. Baik, kita mulai jurnal ya. Tanggalnya tanggal 1 kita ganti ya Bapak Ibu. Klik ini tanggal 1 ya. Kemudian deskripsi adalah menjelaskan ini transaksi apa ya. Bebas-bebas aja asal tidak terlalu jauh gitu ya. Contoh yang tanggal 1 ini adalah eh, boleh kita tulis penanaman modal ya, modal awal itu ya, atau investasi, terserah Bapak Ibu lah ya. Lalu tadi akunnya debitnya kan ada dulu Bapak Ibu ya, yaitu kas dan juga peralatan. Kita cari kas dulu. Kas ya sebesar 50 juta rupiah. Nah ini kalau pakai koma-koma tidak bisa diketik. Bapak Ibu simpan di belakang 5 saja ya. Tambahkan 0,7 ya. 50 juta rupiah. Gitu ya. Lalu yang kedua akunnya peralatan. Kita cari peralatan. Bapak Ibu bisa bisa di scroll ke bawah ataupun ketik di cari akun. Misalkan peralatan. Nah, di sini udah muncul ya. Peralatan sebesar 15 juta rupiah ya. Nah, seperti biasa tidak bisa diketik kalau ada koma-koma sehingga simpan di belakang 1 15 00-nya 6 kali. Nah, lawannya kan tadi modal kredit ya Bapak Ibu. Nah, ini karena ada dua, nggak ada satu lagi, maka kita bisa tambahkan baris di sini ya. Tambah baris, muncul baris ya yang baru. Kalau ada 4 tambah baris lagi ya. Sehingga yang ketiga ini kita pilih modal ya. Bapak Ibu bisa scroll ataupun kita tulis modal, cari ya. Nah, ini sudah ada ya. Lalu totalnya adalah 65 juta rupiah ya. Nah, seperti itu. Oh, selesai kita simpan. Sehingga sudah muncul jurnal pertama tanggal 1 adalah 65 juta rupiah. Kapan waktu kita mau rubah tinggal diklik lagi ya. Kita tinggal diedit saja nilainya kah atau akunnya salah dan sebagainya ya. Kita batalkan ya. Lalu yang kedua adalah tanggal 3 membeli peralatan kantor sebesar 15 juta rupiah secara tunai ya. Penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk 3 tahun ya. Berarti setahunnya 5 juta rupiah ya. 5 juta dibagi 12 berapa? Kita hitung dulu ya. 5 juta dibagi 12
5 juta dibagi 12 adalah 416.666.66 atau 67 ya, kita buat 67 komanya. Sehingga ini adalah penyusutan per bulan. Nah, aturannya adalah kalau kita beli suatu barang atau peralatan, ya, tanggal belinya di bawah tanggal 15, maka bulan ini juga kita susutkan ya, mulai susutkan. Sedangkan kalau pembeliannya di atas tanggal 15, maka penyusutannya adalah di bulan berikutnya. Dan penyusutan itu setiap tanggal akhir bulan ya, Bapak Ibu. Baik, kita abaikan dulu untuk penyusutannya ya, karena ini eh, adanya di akhir bulan. Kita jurnal dulu ini pembeliannya, membeli peralatan kantor 15 juta secara tunai. Berarti di sini apa yang bertambah Bapak Ibu? Yaitu peralatan kantor ya, yaitu di debit ya karena bertambah 15 juta rupiah. Ada yang berkurang nggak? Ada tentunya. Belinya kan pakai kas ya, maka kasnya berkurang. Kas berkurang itu pasti dikredit sebesar 15 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah peralatan kantor, debit, kasnya dikredit sebesar 15 juta rupiah. Baik, kita jurnal saja langsung ya. Kita tambahkan jurnal lagi yang kecil ini ya, yang tidak berwarna. Tanggalnya tanggal 3. Bapak Ibu boleh ketik langsung tanggal 3 ataupun cari di sini ya, di tanggal ini. Pilih, boleh ketik. Maka deskripsinya adalah tadi membeli peralatan ya. Boleh juga Bapak Ibu tambahkan secara tunai. Maka tadi debitnya kan peralatan ya, maka kita sih peralatan. Boleh scroll ataupun diketik ya. Peralatan lawannya adalah kas ya. Peralatan yang di debit 15 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu agak kagok ya, ini nggak bisa diketik. Kita kembali ke pengetahuan dulu aja ya. Kita apa dulu apa namanya profilnya perusahaan ini, digitnya jangan dulu dua, nol aja dulu ya, supaya kita tidak mengganggu pengetikan. Nanti setelah beres semua baru kita kembalikan kepada dua ya, desimalnya. Oke, kita kembali ke jurnal. Kita tambahkan jurnalnya. Kemudian tanggalnya tanggal 3 kita ketik saja tanggal 3. Kemudian ini deskripsinya adalah membeli peralatan secara tunai ya. Akunnya peralatan, lawannya adalah kas karena belinya pakai kas ya. Bapak Ibu kalau beli pakai bank, pakai uang bank ya udah ganti sama bank ya. Peralatannya adalah 15 juta rupiah. Tuh ya jadi mudah yang ketiknya ya, sehingga setting desimalnya nanti di akhir saja ya. Dan untuk kasnya pun keluar 15 juta rupiah. Pastikan jurnal itu debit dulu baru kredit ya. Kalau sudah kita simpan, maka sudah ada dua jurnal ya. Lalu kita berikutnya tanggal 5 bulan 2 2026 adalah membeli bahan baku kue secara tunai 500.000 rupiah. Ini beli bahan baku ya, ini tentu buat produksi barang ya, bikin apa? Ini bikin kue ya. Maka di sini muncul biaya atau untuk membeli persediaan bahan baku ya Bapak Ibu, sebesar 500.000 rupiah. Jadi debitnya adalah eh, persediaan bahan baku dan ada yang berkurang apa? Kas ya atau uang tunai. Kalau kas berkurang berarti itu dikredit sehingga jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas ya 500.000 rupiah. Baik kita jurnal saja. Kita klik lagi tambah yang tidak berwarna, kemudian kita pilih atau ketik tanggalnya tanggal 5. Deskripsinya boleh tulis membeli persediaan persediaan bahan baku ya. Tadi jurnalnya adalah persediaan bahan baku ada ini ya. Persediaan bahan baku pada kas tentunya ya. Beli pakai kas kan ya Bapak Ibu.
Nilainya berapa? Tadi 500.000. Nah, itu ya. Lalu uang pun keluar 500.000 rupiah. Selalu berlawanan Bapak Ibu ya. Minimal dua akun yang kita pakai. Bisa lebih, bisa tiga, bisa empat, bahkan bisa lima ya. Nah, kalau sudah kita simpan, maka kita sudah punya tiga jumlah ya. Tanggal satu, tanggal 3, tanggal 5. Berikutnya kita lihat, tanggal berikutnya tanggal 5 juga, yaitu membayar biaya angkut pembelian sebesar 50.000 rupiah ya. Eh, kita bisa juga Bapak Ibu eh, tambah lagi, kemudian tanggal 5 juga ya. Ini adalah membayar biaya angkut ya, membayar biaya angkut atau transportasi Bapak Ibu kan kalau beli barang kan suka ada biaya angkutnya ya. Nah ini ceritanya ada biaya 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 angkut bukan angkot ya, mungkin naik angkot itu ya. Maka tadi adalah biaya angkut ataupun transportasi eh, pada kas ya, pasti banyak pada kas itu kan. Kita klik, pilih akunnya adalah boleh di scroll, lihat-lihat ya, mana yang cocok ya. Nah, di sini ya. Bapak Ibu kalau biaya angkut itu boleh ke unsur HPP ya. Atau kalau Bapak Ibu pusing langsung saja kepada biaya transportnya dan ya. Beban transport ataupun ongkos angkut ya. Sebesar 50.000 rupiah. Kelebihannya 50.000 rupiah. Kemudian kreditnya apa? Tentu pakai kas ya. Bayarnya pakai kas. Nggak mungkin pakai daun Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah kita simpan, nanti bila mana di sini tidak balance ya atau nilainya beda, nanti akan ada notifikasi nilainya tidak sama itu ya. Sehingga kita harus menyamakan dulu. Ingat, dalam menjurnal harus balance atau sama ya, seimbang. Kita simpan, maka kita sudah punya 4 akun tanggal satu, tanggal 3, tanggal 5 yang kedua ya. Berikutnya kita lihat lagi masih tanggal 5 di sini kita produksi kue ulang tahun ya. 10 buah dengan bahan bakunya 500.000 rupiah, membayar tenaga kerja 200.000 rupiah dan listrik 100.000 rupiah. Nah tadi kita sudah beli bahannya ya, sedangkan tenaga kerja dan biaya listriknya belum. Oleh karena itu kita perlu menjurnal dulu pembayaran tenaga kerja dan listrik ya. Baik, kita tambah dulu tambah, kemudian tanggal 5 juga, kemudian em, membayar ya, membayar membayar tenaga kerja dan listrik ya, atau overhead ya, boleh juga overhead atau ya listrik ya, atau istilah di akuntansi itu BOP ya, biaya overhead pabrik. Maka akunnya adalah biaya tenaga kerja ya. Bapak Ibu boleh di scroll ataupun kita tulis tenaga kerja ya. Nah ini sudah ada biaya tenaga kerja langsung dari untuk produksi kita perlu membayar upah tenaga kerja yang bikin produksi Bapak Ibu ya. Sebesar berapa tadi? Nilainya adalah 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah tadi biaya listrik ya Bapak Ibu. Biaya listrik kita lihat listriknya kalau nggak salah ada overhead ya. Overhead. Nah, ini biaya beban overhead. Apa sih overhead itu Bapak Ibu? Yaitu biaya-biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk produksi apapun itu di luar bahan baku dan tenaga kerja itu adalah overhead namanya ya. Di sini tadi kan beli listrik 100.000 ya, beli token kita masukin beban overhead ini sebanyak 100.000 rupiah. Nah ini kan ada dua kurang satu Bapak Ibu ya, kita tambah baris lawannya kas ya sebanyak berapa? 300.000 rupiah. Nah sudah seimbang maka kita bisa simpan.
Berikutnya Bapak Ibu, tanggal 6 ini menjual, oh sorry, belum selesai ya. Tadi kita baru bayar-bayar saja ya. Untuk produksinya belum. Kita tambah lagi, tambah. Kemudian masih tanggal 5 produksinya ya. Di sini keterangannya produksi kue ya, ulang tahun. Yaitu debatnya apa Bapak Ibu? Tadi di sesuai materi adalah harga pokok produksi, cari harga pokok produksi ada di sini ya. Nah, debatnya harga pokok produksi yaitu sejumlah, kalau kita lupa, tambah kalau nggak salah 800.000 ya. Nah, kita tulis dulu di sini kreditnya apa dulu, yaitu biaya bahan baku ya sebanyak 500.000. Tadi kan kita belanja bahan baku 500.000 ya. Kemudian kita tambah baris lagi, akunnya adalah overhead tadi ya. Sorry, tenaga kerja dulu ya. Tenaga kerja langsung sebanyak sebanyak 200.000 rupiah. Lalu tambah lagi adalah eh, BOP-nya ya, overhead-nya. Overhead, ini ya biaya overhead 100.000 rupiah. Listrik ya. Sehingga total 800 ya Bapak Ibu, kita tulis di HP produksi adalah 800.000 rupiah. Nah, dan jangan lupa kita convert ya. Ini kita simpan dulu deh ya, simpan dulu. Masih tanggal yang sama kita convert eh, harga pokok produksi itu menjadi persediaan barang ya. Kita tambah lagi, masih tanggal 5, maaf tanggal 6 ya. Tadi tanggal berapa ya? Tanggal 5, kita ganti tanggal 6, maaf, maaf ya. Simpan. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa edit sendiri ya. Kita tambah lagi, kita convert atau kita rubah tanggal 6 ya. Produksi lah sama ya, produksi juga. Atau tadi disatukan juga boleh ya, kita pisahkan juga boleh. Maka kita pilih dari harga pokok produksi menjadi persediaan barang dagang ya untuk dijual ya. Debetnya persediaan barang dagang yaitu 800.000 rupiah, dan ini masih tanggal 5, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tanggal 5, kemudian ini bawahnya adalah harga pokok produksi ya. Nah, 800.000 rupiah juga. Bapak Ibu, pastikan setelah produksi kita convert atau rubah HPP produksi ini menjadi persediaan barang dagang ya. Mohon maaf tadi ini produksi tanggal 5 juga ya. Kalau sudah tanggal 5, kemudian produksinya tanggal 5 ya. Baik. Nah, kalau sudah baru kita bisa jual kan. Artinya kita sudah memproduksi kue ulang tahun pada tanggal 5 dan pada tanggal 6 ini kita jual. Jual 10 kue ya sebesar 1.500.000 rupiah. Maka kita tambah lagi jurnalnya tanggal 6 ya. Ini keterangannya penjualan kue ya. Kue ulang tahun boleh apa saja Bapak Ibu ya. Yang penting menjelaskan transaksi apa itu. Nah, kita menjual kue kan secara tunai ke konsumennya, maka masuk uang dong Bapak Ibu ya. Masuk uang sebesar 1.500.000 rupiah. Maka kasnya didebet 1.500.000 dan kita pilih akun kreditnya adalah penjualan. Penjualan ini ya ada sebesar 1.500.000 rupiah ya. Seperti itu. Kita simpan kalau sudah ya. Lalu ke proses berikutnya adalah tanggal 6 juga membeli perlengkapan secara tunai 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah.
Tadi ada peralatan, ada perlengkapan. Bedanya apa, Bapak Ibu? Kalau peralatan itu biasanya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya. Sedangkan perlengkapan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Atau bahasa sederhananya perlengkapan itu barang habis pakai, dipakai habis. Berarti perlengkapan namanya ya. Baik, di sini mobil perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah di debit ya. Lalu ada yang berkurang yaitu kasnya. Kasnya di kredit seperti itu. Sehingga kita bisa jurnal tambah lagi, kemudian tanggal 6 juga ya. Kemudian terangannya adalah membeli perlengkapan. Nah, tadi debatnya adalah perlengkapan, ada di sini langsung muncul ya. Kemudian besar berapa tadi nilainya adalah 1.500.000 ya. Dan akun kreditnya adalah kas, karena kas berkurang ya. 1.500.000 juga. Oke, kalau sudah kita simpan, kita buktikan dulu Bapak Ibu kalau tidak seimbang, kalau kita simpan, maka dia muncul total debit dan kredit harus seimbang ya, ada notifikasi. Maka kita coba dulu ini menjadi 15, 1,5. Kelebihan 0 itu ya, kita simpan. Nah, kalau sudah balance bisa disimpan ya. Berikutnya adalah tanggal 7 membayar biaya iklan sebesar 100.000 rupiah secara tunai. Berarti muncul biaya iklan ya Bapak Ibu. Biaya bertambah pasti di debit ya. Lawannya apa? Bayar pakai kas. Kasnya berkurang di kredit seperti itu ya. Langsung aja kita jurnal ya. Tanggal 7 tambah jurnal. Kemudian tanggal 7 keterangannya adalah membayar biaya iklan ya. Biaya iklan akunnya adalah biaya iklan. Kita scroll ke bawah ada biaya apa saja. Nah, Bapak Ibu kalau tidak ada eh, akun yang kita mau, Bapak Ibu boleh merubah di pengaturan ya. Misalkan kita robah eh, apa ya, beban sosial nih kayaknya kurang penting ya, kurang penting. Maka kita eh, ganti beban sosial menjadi biaya iklan ya. Kita ke pengaturan dulu, ini kita batal dulu, batal ke pengaturan ke COA ya, yaitu unsur biaya ke bawah ini ya, biaya penjualan ya. Tadi eh, atau kita bisa tambah saja Bapak ya, kita tambah di biaya penjualan yaitu nomornya lanjutkan aja 5123 tadi ya. Tadi kan 5122 ya, otomatis dia mengikuti nomor berikutnya ya. Nama akunnya adalah biaya iklan. Jadikan akun kas ya. Pasti lawannya kas ini. Nah, kalau kita tidak klik, nanti akan mencari otomatis ya. Jadi Bapak Ibu boleh klik ini ataupun tidak ya. Nah, kita simpan tidak aja ya, tidak diklik ya. Kalau sudah muncul biaya iklan ya, kita kembali ke jurnal, tambah lagi, tambah jurnal, tanggal berapa tadi ya lupa. Tanggal 7, tanggal 7 eh, keterangannya membayar biaya iklan sudah ada nih. Lalu debitnya kan biaya iklan ya Bapak Ibu kita lihat sudah ada belum biaya iklan. Ada ya Bapak Ibu sini muncul biaya iklan. Kemudian lawannya pasti kas Bapak Ibu ya, kalau biaya pasti kas lawannya karena nilai kecil pakai kas, kalau nilai besar pakai bank ya. Nah, maka biaya iklannya adalah sebesar 100.000 rupiah. Kasnya pun dikredit 100.000 rupiah. Kita simpan ya. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya adalah ini ya. Tanggal 10 membeli persediaan barang dagang. Nah, terkadang kita tidak produksi tapi beli sajalah kue ulang tahun untuk dijual tuh ya. Is oke nggak masalah kita beli sekarang. Tidak produksi ya.
Kita jurnal ya tanggal 10 membeli persediaan barang dagang ya secara kredit. Berarti belum dibayar Bapak Ibu ya. Berarti eh, persediaan barang dagang bertambah, muncul juga hutang ya. Hutang bertambah di kredit. Nah, jadi jurnalnya adalah persediaan barang dagang pada kredit ya. Baik, kita tambah lagi ya. Kemudian tanggal 10 terangannya membeli kue ulang tahun. Mungkin saja Bapak Ibu ya, kita tidak perlu sih, tapi beli sajalah. Mungkin karena nggak ada waktu bikinnya, gitu ya. Atau kita bantuin temen untuk menjualkan ya, kita beli dulu. Akunnya adalah persediaan barang dagang ya, sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, 100 juta. Nah, akunnya apa? Tadi eh, beli secara kredit ya, muncul hutang. Hutang bertambah di kredit Bapak Ibu ya. Kita cari hutang, hutang usaha ya, hutang usaha sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini Bapak Ibu boleh melihat eh, pedoman penjualan tadi ya yang sesuai di awal saya jelaskan. Kita simpan ya. Fase berikutnya adalah eh, apa nih? Tanggal 11 menjual kue yang tadi kita beli ya. Banyak 8. Tadi eh, saya lupa di sini belinya 10 ya. Dijual 8 masih ada sisa 2 ya. Nggak apa-apa ya. eh, Menjual 8 kue 120 ribu rupiah ya kali 120. Kalau kita kalikan 8 kali 120 kan 960 ribu rupiah ya. Baik, kita jurnal tanggal 11 kita jualan ya. Tambah kemudian kita tanggal 11 penjualan kue ya. Sudah ada tuh penjualan kue ulang tahun. Akunnya adalah cara tunai ya. Berarti masuk kas. Kita dapat uang kas dari penjualan sebanyak 960 Bapak Ibu ya, yaitu 80 8 kue dikali 120 ribu rupiah, 960 ribu rupiah. Baik, lalu akunnya baru penjualan ya. Kalau ke bawah ada tidak penjualan? Oh, sudah ada ya. 960 ribu rupiah. Sudah kita simpan ya. Berikutnya adalah transaksi tanggal 16. Bapak aja mengambil uang untuk keperluan pribadi 300 ribu rupiah. Ini sah-sah aja Bapak ya, kita ngambil uang untuk kebutuhan pribadi. Syaratnya ini usaha pribadi kita. Jangan ngambil uang punya PT ya, kena hukum nanti ya. Oke, tanggal 16 kita ngambil uang ya. Berarti tanggal 16 kita jurnal, tambah jurnal, tanggal 16 keterangannya ngambil uang. Bahasa akuntansinya prive ya, Bapak Ibu. Prive itu ya, prive. Maka prive itu di debit Bapak Ibu ada nggak ya prive? Kita cari prive. Oh ada ya, prive ada. Nanti ini ngurangi modal Bapak ya. Modal kita diambil itu sama kita sendiri ya. Akunnya kas pasti ya. Yang diambil uang kan. Sebanyak berapa tadi saya lupa. 300 ribu rupiah ya. Nah, modal kita simpan. Kemudian berikutnya adalah membayar gaji karyawan 200 ribu rupiah. Ada biaya karyawan yang lain bukan produksi ya maksudnya ya. Mungkin bagian pengiriman ya. Bagian apalah itu ya. Atau kebersihan ya. Dibayar gaji tanggal 25 200 ribu rupiah ya. Menjurna biaya paling gampang itu biaya apa pada kas ya. Biaya gajinya di debit, kasnya di kredit gitu ya. Kita jurnal langsung tanggal 25 ya. Kita tambah dan ganti tanggalnya 25. Kemudian deskripsinya adalah membayar biaya gaji.
Bedakan Bapak Ibu gaji biasa sama upah tadi produksi beda ya. Kalau upah produksi itu masuk ke HPP, HPP produksi maksudnya ya, hasilkan gaji itu, biaya gaji itu mengurangi laba kita gitu ya. Maka akunnya adalah biaya gaji. Kita klik cari aja gaji. Muncul ya beban gaji. Lawannya pasti kas Bapak Ibu ya. Gajinya adalah berapa tadi ya? 200.000 rupiah ya. Kasnya pun berkurang 200.000 rupiah. Lalu kita simpan. Lalu berikutnya adalah pembayaran hutang usaha. Nah, tadi kan kita beli kue cara hutang ya. Tanggal berapa tadi? Belinya tanggal 10 ya. Kita masih kredit nih, punya utang ke orang. Nah, tanggal 27 dibayar. Maka kan utangnya berkurang ya Bapak Ibu. Maka utang berkurang itu didebet ya. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Dan banyak pakai kas, maka kasnya di kredit. Sehingga jumlahnya adalah hutang pada kas ya. Hutangnya debit, kasnya kredit. Baik, langsung aja kita jurnal. Tanggal 27, sorry, tambah. Kemudian ganti tanggal 27, keterangannya membayar hutang ya. Membayar hutang. Akunnya adalah tadi hutang. Ada bilang hutang, ada hutang Bapak ya. Boleh pakai H, boleh tidak ya, sama saja. Hutang usaha, debit ya, sebesar 1 juta rupiah kan tadi ya, kita hutangnya. Lalu akun kreditnya adalah kas. Pasti pakai kas dong bayar hutang. Ya, 1 juta rupiah ya, harus sama, harus balance. Lalu kita simpan. Nah, nah, tinggal kita biaya penyusutan Bapak Ibu ya, tanggal 28. Nah, khusus penyusutan itu kita biasanya pakai koma-koma ya. Tadi kan sudah dihitung 5 juta dibagi 12 kan eh, 416 666,67 ya. Sehingga kita perlu koma-koma sehingga kita pertama setting dulu pengaturan profil usahanya, kembalikan tadi eh, angka desimalnya adalah 2 ya. Biar ada koma-koma gitu. Simpan. Sudah, kembali ke jurnal, kita klik tambah tanggal 27 ya. Terakhir nih Bapak Ibu, yaitu biaya penyusutan. Nah, biaya boleh Bapak Ibu dilengkap biaya atau beban atau boleh juga disingkat B titik gitu ya. Maka muncul biaya penyusutannya. Penyusutan ada ya. Beban penyusutan peralatan. Besar tadi 416. Nah, ini nggak bisa diklik klik lagi ya. Maka kita di belakang 4 dulu, 416, 6666, baru koma 67. Nah, 67. 67. 416, 666, koma 67. Ya, kita copy saja boleh kalau supaya tidak susah ya. Sini kreditnya. Nah, kreditnya adalah biasakan kalau penyusutan adalah akumulasi ya, akumulasi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini standar Bapak ya, ini namanya jurnal penyesuaian. Pasti begini, debitnya beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan ya. Nilainya sama ya, kita simpan. Nah, sudah semua kita jurnal Bapak Ibu, tinggal kita lihat laporannya ya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua pelaku UMKM bisa atau mahir menjurnal ya. Akuntansi bukan ilmu instan, tapi harus dilatih terus biar terbiasa. Em, kita sekarang buat laporannya. Kita lihat laporannya. Klik menu laporan, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat jurnal yang tadi kita input di sini ya, rincian jurnal, kita klik jurnal.
Ini semua jurnal yang tadi kita input, Bapak Ibu ya, lengkap, terdata semua. Ya, kita kembali. Kalau mau lihat buku besar, kita cek ya. Coba Bapak Ibu mau lihat berapa sih kas kita ya, bisa cari kas ya. Pilih akunnya kas di bulan Februari ya. Kita bisa setel tanggal. Nah, ini adalah posisi kas di bulan Februari ya, rinciannya. Khusus kas ya. Mulai debitnya awal 50 juta, kemudian dikurang sehingga tersisa 33.510.000 ya. Ya, ini adalah buku besar kas. Itu pun kalau kita mau lihat yang lainnya kayak penjualan, berapa sih penjualan kita klik penjualan ya. Mana penjualan? Nah, ini penjualan, kita klik tanggalnya masih Februari. Nah, penjualan kita adalah 2.460.000 rupiah. Jadi, buku besar itu adalah posisi akun masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi dalam posnya masing-masing, dalam buku besar masing-masing. Ini Bapak Ibu bisa cari mau lihat apa itu ya. Ya, lihat bank tadi belum ada ya. Oh ya, lihat bahan baku awalnya ada, dipakai produksi hilang lagi kan ya, seperti itu. Nah, lihat lagi perjalanan barang dagang. Tadi kan tersisa dua Bapak ya. Kita lihat. Nah, ya. Nah, ini produksi 800, beli 1 juta ya. Dan saldonya adalah 1.800.000 ya. Ya, ini belum dikurang persediaannya ya. Jadi kita kembali lagi ke jurnal, mohon maaf, saat penjualan, nah ya, tanggal berapa ini penjualannya. Ini mesti ditambah dengan eh, kita tambahkan 2 jurnal ya. Tanggal berapa? Tanggal 6. Kita ulangi ya, tambah. Namanya kita menjual kan mengurangi persediaannya. Tanggal 6 bulan 2 adalah eh, HPP ya. Kita ketik HPP saja. Pilih akunnya adalah eh, HPP ya. Harga pokok penjualan. Lalu lawannya adalah persediaan barang dagang ya. Berkurang. So, kita kembali dulu ke sini. Bentar ya. Ke kue ulang tahun ini. Kita edit ya. eh oh ya ya. Kita belum nambah HPP-nya ya. Ulangi lagi, kita tambah, kemudian tanggal 6, ini HPP keterangannya, maka akunnya adalah harga pokok penjualan, ada ya harga pokok penjualan, lawannya adalah persediaan barang dagang ya. Yang pertama kan 800.000 rupiah ya, 800.000 rupiah. Ini kita copy saja biar enak. Nah, simpan. Ini adalah untuk HPP tanggal 6. Kemudian berikutnya tadi ada penjual tanggal 10 ya. Nah, 10, tanggal 11 kita jual lagi sebanyak 8 kali 120.000 ya. Kita balik ke tanggal 11. Kita jual lagi tanggal 11. Eh, adalah HPP lagi. Pilih akunnya adalah HPP, harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Lawannya persediaan barang. Jadi setiap penjual pasti kan berkurang persediaan barang Bapak Ibu ya. Sebanyak 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah. Nah, sudah kita copy saja biar gampang. Sudah simpan ya. Oke, kita lihat lagi kembali ke laporan tadi buku besar persediaan ya. Persediaan barang dagang. Nah, ini ya. Eh,
Produksi 800, kemudian HPP 800 ya. Jual 1 juta HPP. Oh, mohon maaf, HPP 1.960.000 ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Jurnal lagi, tadi tanggal 11. Ya, nilainya bukan 1 juta, tapi adalah 960.000. 960.000 ya. Mohon maaf, salah. Simpan. Kembali ke laporan buku besar persediaan. Nah, itu ya. Tersisa Rp40.000 ini belum terjual ya persediaannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oh sudah, kita lanjut dengan laporan. Kita bukan raca saldo. Raca saldo ini adalah kumpulan buku besar tadi ya. Mulai K sampai biaya-biaya, debitnya berapa, kreditnya berapa ini. Debit kreditnya mesti balance nih, mesti sama ya. Tuh, angkanya sama 67 juta sekian, ini pun sama 67 juta sekian ya. Harus balance ya. Jadi net saldo itu adalah kumpulan buku-buku besar yang sudah kita lihat tadi ya. Lanjutkan dengan laporan lagi. Nah, ini langsung pada intinya. Kita akan melihat laba rugi berapa labanya atau ruginya ya. Bulan ini kita klik laba rugi bulan Februari benar ya sampai Februari. Nah, ini adalah laba ruginya yaitu pendapatannya penjualnya 2460 ya. Kemudian biayanya HPP-nya 1.060.000 rupiah sehingga dikurangi menjadi labanya kotor ya masih kotor 700.000 rupiah dikurangi biaya-biaya dari biaya penyusutan, biaya gaji, biaya transport, biaya iklan totalnya 766 minus ya Bapak ya yang ada adalah rugi bukannya untung ya rugi 66.666,67 jadi mesinnya menandakan rugi ya baik lalu terakhir kita akan lihat neraca ya lihat neraca di sini nah ini adalah posisi harta kita Bapak Ibu, harta, hutang, dan modal ya. Harta kita ini ya, total hartanya adalah 64.633.333,33. Lalu sebelah bawahnya ada hutang sama modal ya. Hutangnya tidak ada, kemudian karena sudah lunas tadi ya, modalnya 65 juta di awal, dikurangi Prime, tadi pengambilan uang pribadi ya, Rp300.000, sehingga total modal 64.700.000 dikurangi ruginya 66 juta sekian ya 66.000 ingat rugi itu akan mengurangi modal ya 64 juta sekian dikurangi 66.000 sekian itu adalah 64.633.333,33 sehingga antara harta dan hutang plus modal itu sama balance maka ini sudah dikatakan benar bahwa seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai ya sampai dengan neraca. Kalau mau Bapak Ibu lihat, tinggal lihat arus kas dan sebagainya. Ini arus kas adalah eh, rincian keluar uang masuk Bapak Ibu ya. Sehingga dengan aplikasi ini tentu memudahkan kita untuk melihat atau membuat laporan keuangan dengan benar ya, dengan tertib, disiplin ya. Lanjutkan Bapak Ibu untuk mencatat di buku biasa ataupun pakai aplikasi yang lain juga boleh. Lalu pembukuannya gunakanlah eh, eh, aplikasi di Play Store ini. Namanya Bukukan. Ini sangat bagus sekali dan sangat powerful ya. Nah Bapak Ibu nanti eh, boleh juga Bapak Ibu mengunduh laporannya bentuk Excel ya. Kita misalkan klik. Bapak Ibu mau cetak nih di printer ya. Kita ke Excel bulan Februari unduh. Nah, sudah berhasil, kita bisa lihat laporannya ya seperti ini. Kita buka laporannya. Nah ini ya laporan.
toko kue enak, ini jurnal umum ya, kemudian buku besar, neraca saldo. Ini neraca saldo disesuaikan ya. Ada penyesuaiannya tadi kayak penyusutan dan sebagainya ya. Ada laba ruginya ya, neraca ya, dan arus kas ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa semua ya. Adapun masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya, ataupun japri saya diperbolehkan. Baik Bapak Ibu, barangkali cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa segera membuat daripada laporan keuangannya masing-masing ya. Ini hanya contoh, silakan perhatikan di usaha masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.